Setelah menampar Shenjun, kini ayahnya juga mengajaknya keluar dari hotel itu. Saat bersama Fang, Zhang Yi bertanya, di mana kakeknya? Namun ternyata, tetua Xia akan datang sedikit terlambat. Dia akan datang bersamaan dengan semua kepala keluarga besar yang ada di kota Yunli. Dan untuk Zhang Yi, tetua Xia hanya berpesan jika artefak sihir yang misterius itu akan muncul di akhir lelang. Sekarang, acara lelang itu telah resmi dibuka. Setiap orang yang dari tadi menunggu di depan, kini bisa masuk untuk melihat semua barang yang akan dilelang. Saat berada di dalam ruangan, Zhang Yi terlihat tidak tertarik dengan barang-barang lelang itu. Dia menganggap barang-barang yang ada di sana adalah barang antik biasa. Tapi ini berbeda dengan sahabatnya, Zhu Hao. Ia terlihat sangat antusias melihat setiap barang antik yang ada di sana. Dia pun bilang ke Zhang Yi kalau dia akan meninggalkan Zhang Yi sebentar untuk melihat-lihat lebih jauh lagi. Dengan santai, Zhang Yi mengizinkan temannya itu untuk pergi sesaat. Bahkan dia bilang, pergilah, beritahu apa yang kau inginkan, aku akan membelikannya untukmu. Anjay, Sultan mah bebas ya. Berikutnya, Feng lanjut mengajak Zhang Yi untuk jalan-jalan sampai mereka melihat ada orang yang berkumpul untuk melihat sebuah benda antik langka. Benda itu adalah sebuah pedang pendek sederhana yang kelihatannya tumpul guys. Tapi jangan salah, walaupun tumpul, pedang itu bisa memotong besi dengan baik. Saat ini, pedang itu sedang dilihat oleh tuan muda keluarga Xiao, namanya Xiao Han. Dia kelihatan ragu dengan pedang itu. Dia pun meminta petugas untuk mengeluarkan pedang itu dan meminta petugas juga untuk memperlihatkan apakah pedang itu benar-benar bisa memotong besi secara baik. Dengan senang hati, petugas itu pun mempraktekkannya. Saat dipraktekkan, ternyata itu benar guys. Pedang yang terlihat tumpul itu bisa membelah besi yang sangat tebal. Orang-orang di sana pun terlihat sangat kagum. Setelah melihat itu, Xiao Han langsung memutuskan untuk membeli pedang tersebut. Pedang tersebut dibuka di harga 20 juta yuan untuk penawaran pertama. Sebenarnya ada banyak orang yang ingin pedang itu juga, tapi mereka sadar kalau yang menawar pertama itu adalah tuan muda dari keluarga Xiao. Kabarnya, siapapun yang berani menyinggung dirinya, bahkan walau hanya dalam lelang, maka hidupnya akan sengsara. Namun hal itu ternyata tidak berlaku bagi MC kita ini guys. Saat si petugas bertanya tentang apakah ada yang menawar lagi, Zhang Yi langsung angkat tangan. Dia berani untuk menawar pedang itu sebesar 30 juta yuan. Melihat Zhang Yi menawar, orang-orang di sekelilingnya pun kaget. Mereka tidak menyangka kalau Zhang Yi berani untuk melakukan tawar-menawar bersama Xiao Han. Mendengar ada yang berani melakukan tawar-menawar bersama dirinya, Xiao Han pun langsung menoleh. Di sana, dia melihat jika Feng berada di samping Zhang Yi. Dia pun bertanya, siapa orang yang dia ajak? Dengan senang hati, Feng pun menjelaskan kalau orang yang dia ajak itu adalah Master Zhang, yang mengalahkan ahli tingkat Master bela diri kuno dengan hanya satu gerakan di perguruan Hong Xuang. Rupanya, Xiao Han sudah mendengar kabar itu, dan kini dia tampak sedikit kaget melihat orang itu ada di hadapannya. Tawar-menawar dilanjutkan. Karena tidak mau kalah, Xiao Han mengajukan akan menawar pedang itu sebesar 50 juta yuan. Namun, Zhang Yi masih belum mau kalah juga rupanya guys. Dia lanjut nawar pedang itu di harga 60 juta yuan. Dengan jumlah uang segitu, semua orang yang ada di sana mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya latar belakang dari Zhang Yi ini? Kenapa dia bisa punya banyak uang? Bahkan, Feng pun juga ikut kaget. Menurut dia, pedang itu tidak layak dibeli seharga 60 juta yuan. Kemudian, Zhang Yi pun menjelaskan kalau uang itu hanyalah harta duniawi. Jika kau tidak dapat memilikinya, kau dapat memperolehnya. Orang kaya mah bebas ya. Tanpa disangka, Xiao Han masih lanjut untuk menawar lagi. Kali ini, ia menawar di angka 80 juta yuan. Mendengar itu, ajudan pribadinya pun terlihat sangat kaget sekarang. Ia khawatir Xiao Han akan mendapatkan masalah dari ayahnya jika sampai ia membelanjakan uang segitu banyaknya. Tapi Xiao Han jelas nggak mau kehilangan harga dirinya lah kalau sampai harus kalah tawar-menawar dengan Zhang Yi. Kemudian saat keadaan memanas, tiba-tiba Zhang Yi melihat pedang lain yang lebih menarik perhatiannya. Ia pun langsung pergi menuju pedang yang lainnya itu, tanpa memperdulikan Xiao Han lagi. Xiao Han yang melihat Zhang Yi tiba-tiba pergi, langsung kelihatan kesel tuh guys. Di sisi lain, kini Zhang Yi sudah memegang sebuah pedang yang terlihat berkarat. Menurut Feng, itu adalah pedang yang sangat buruk. Tapi bagi Zhang Yi, pedang itu memiliki aura spiritual yang sangat kuat. Dan dia baru pertama kali melihat itu di dunia.
Ia pun memutuskan untuk membeli pedang itu seharga 3 juta yuan. Tanpa banyak basa-basi, Zhang Yi langsung menggesek kartunya. Saat ini, pedang itu masih tersegel oleh teknik formasi. Tapi nanti, Zhang Yi berjanji akan melepas segel itu agar kekuatan spiritualnya dapat keluar. Oke, sekarang kita balik lagi ke Xiao Han ya guys. Karena penawaran terakhir dilakukan olehnya dengan harga 80 juta yuan, jadi sekarang pedang itu jadi miliknya. Dan dia harus membayar sejumlah uang yang telah disebutkan. Dia kelihatan gemeteran banget tuh waktu ngegesek kartu ATM-nya guys. Dan dia sangat takut kalau sampai ayahnya tahu, dia bisa dipukulin tuh sama ayahnya. Setelah itu, para petinggi keluarga besar di kota Yunlei memasuki ruangan. Di sana, terlihat ada tetua Xia, Ye Hongxuang, pamannya Zhao, dan yang paling depan ini adalah Xiao Zongtian. Dia adalah satu-satunya master di kota Yunlei yang mampu mencapai tingkat kultivasi Zongxi. Saat di ruangan itu, Xiao Zongtian langsung menemui Zhang Yi. Ia merasakan jika Zhang Yi ini memiliki aura yang jauh lebih kuat dari tetua Xia dan yang lainnya. Tapi menurut dia, Zhang Yi ini masih di pertengahan tingkat Zongxi. Ketika semua master telah berkumpul, seseorang dengan kursi roda membuka acara terakhir lelang pada hari itu. Orang ini adalah Su Fu, orang terkaya di kota Yunlei. Semua yang dipamerkan di sini adalah milik perusahaan pribadinya. Saat ini, dia mengeluarkan koleksi artefaknya yang sangat ia sukai. Itu adalah 8 trigrama emas yang dia dapatkan secara tidak sengaja. Benda itu memiliki kekuatan misterius yang tersembunyi di dalamnya. Setiap orang yang ada di dekat benda itu, sebuah kekuatan akan keluar dan menyerang orang tersebut. Dan itulah tujuan dia mengundang para master, yaitu untuk membuka segel benda itu. Seorang master bernama Ma Zhenren mengajukan diri untuk mencoba mendekati benda itu pertama kali. Ia tidak percaya jika artefak seperti itu masih ada di dunia saat ini. Namun saat ia berada di dekat benda itu, sebuah kekuatan listrik bertegangan tinggi tiba-tiba menyambar tubuhnya, hingga membuat dia menjadi gosong. Tim medis pun langsung menolong dia. Melihat benda itu, Zhang Yi terlihat sedikit terkejut. Ternyata trigrama itu memiliki formasi menyerang. Selanjutnya, Xiao Han ingin mencoba untuk mendekati benda itu. Dia terlihat sudah mengeluarkan kekuatannya sekarang. Kemudian, ia mulai mendekati benda itu. Dan ceritanya sama lagi guys. Sebuah listrik memancar dari benda itu. Ketika Xiao Han berusaha untuk menjauh, tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan. Syukurnya di sana ada kakeknya yang langsung membantu Xiao Han. Ia pun kini selamat. Melihat jika tidak ada satu master pun yang bisa mendekati benda itu, Su Fu terlihat sangat kecewa. Ia pun memberitahu, siapapun yang dapat mengambil benda itu dengan selamat, maka benda itu akan menjadi miliknya. Kini, Zhang Yi akhirnya turun tangan. Beberapa saat kemudian, dia sudah melangkah maju untuk bersiap mengambil benda itu. Xiao Han yang belum tahu kekuatan asli dari Zhang Yi terlihat meledeknya dari belakang. Dan kini, Zhang Yi sudah mulai membuka segel formasi di benda itu. Sebuah kekuatan besar pun keluar. Setiap orang yang ada di sana mulai tercengang guys. Beberapa menit kemudian, benda itu terjatuh dan sudah tidak mengeluarkan serangan lagi. Melihat aksi itu, semua orang yang ada di sana sangat takjub. Terutama kakek Zongtian ini ya. Dia terlihat berpikir. Dia merasa jika Zhang Yi ini memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Dia pun merasa terancam dengan keberadaan Zhang Yi. Kemudian ia berkata dalam hati, "Jika aku tidak dapat menggunakannya untuk diriku sendiri, maka aku tidak boleh membiarkannya berada di kota Yunlei." Saat semua orang memutuskan untuk pergi karena pelelangannya sudah selesai, Xiao Han tiba-tiba mengumumkan sesuatu. Ia berkata, jika mulai hari ini, semua keluarga dan perguruan seni bela diri di kota Yunlei akan membentuk sebuah aliansi, dan kakeknya, Xiao Zongtian, akan menjadi pemimpinnya. Yap guys, ini adalah rencana licik kakeknya. Dengan dia menjadi pemimpin dari semua kelompok bela diri, maka secara tidak langsung, dia akan bisa mengendalikan Zhang Yi dengan mudah. Mendengar pengumuman itu, Ye Hongxuang langsung menolak hal itu, karena menurut dia, setiap kelompok bela diri itu punya karakteristik masing-masing, sehingga tidak bisa digabung begitu saja. Kemudian, Xiao Zongtian kembali menjelaskan, jika kota Yunlei tidak membentuk aliansi sekarang, maka organisasi Jiuyu akan dapat dengan mudah menghancurkan kota Yunlei.
Namun tetap saja, alasan itu tidak dapat diterima oleh kebanyakan pemimpin perguruan bela diri. Kini tetua Xia bertanya tentang pendapat Zhang Yi. Ia pun terlihat berpikir sebentar. Kemudian, dia bertanya, kenapa harus kakeknya yang menjadi pemimpin? Xiao Han pun menjawab, itu karena kakekku adalah satu-satunya ahli tahap Zongxi di kota Yunli. Mendengar itu, Feng terlihat sangat kesal. Karena Zhang Yi juga adalah seorang ahli tahap Zongxi, dan bahkan lebih hebat dari Zongtian. Setelah diberitahu seperti itu, Xiao Han menyebut jika Zhang Yi ini adalah Master Zongxi Bualan. Ia pun langsung menantang Zhang Yi untuk bertarung. Namun Zhang Yi tidak mau bertarung dengan Xiao Han, karena kata Zhang Yi, Xiao Han itu terlalu lemah dan tidak layak menjadi lawannya. Xiao Han pun kesal dan langsung menyerang Zhang Yi dengan cepat. Walaupun bagi orang lain serangan itu sangat cepat, namun bagi Zhang Yi itu masih terlalu lambat. Ia dapat menahan serangan itu dengan mudah. Kini, Xiao Han mengeluarkan sebuah pil, lalu memakannya. Pil itu adalah pil penambah kekuatan. Namun efek samping pil itu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Melihat kekuatan Xiao Han sekarang, Zhang Yi merasa semakin tertarik untuk segera bermain dengannya. Dengan kekuatan super, Xiao Han kembali menyerang. Serangan ini datang secara bertubi-tubi. Namun Zhang Yi dapat menahannya dengan santai. Bahkan saat pukulan terakhir dikeluarkan oleh Xiao Han, Zhang Yi masih terlihat sangat santai melawan serangan itu dengan pukulannya. Saat kedua pukulan itu bertemu, kekuatan serangan Xiao Han justru berbalik ke badannya sendiri, hingga mampu membuat tubuhnya terpental jauh ke belakang. Sang kakek yang melihat cucunya kalah langsung dengan sigap membantunya. Kini, seluruh tulang lengan Xiao Han telah hancur, dan dia tidak sadarkan diri. Tak terima cucunya disakiti, kini Zongtian berniat untuk membalaskan dendamnya. Dia sudah mulai bersiap untuk menyerang. Serangan ini adalah serangan ahli tahap Zongxi. Serangan pertama diluncurkan. Zhang Yi masih bisa menghindar. Namun, si kakek dengan cepat melesat menuju ke arah belakang tubuh Zhang Yi dan langsung memukul badan Zhang Yi dengan amat keras. Namun, Zhang Yi masih dapat bangkit kembali. Si kakek lanjut menyerang tanpa ampun. Kini, Zhang Yi akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Dia menahan serangan itu dengan kekuatan ahli tahap Zongxi miliknya. Melihat itu, si kakek akhirnya percaya kalau Zhang Yi ini adalah ahli tahap Zongxi. Pertarungan pun semakin sengit sekarang. Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh kedua ahli tahap Zongxi ini. Satu pukulan berhasil mengenai kakek Zongtian. Dia pun terpental ke belakang. Mulutnya mulai mengeluarkan darah. Tanpa memberikan musuhnya itu waktu untuk bernafas, Zhang Yi langsung lanjut menyerang. Serangan ini adalah serangan pamungkas. Walaupun si kakek berusaha mati-matian menahan serangan itu, tapi akhirnya dia kalah juga. Mulutnya mengeluarkan darah yang tak henti-henti. Semua orang di tempat itu mulai memasang wajah tidak percaya. Namun di sisi lain, Feng terlihat sangat senang karena masternya menang lagi. Selanjutnya, Zhang Yi berkata, tampaknya keluarga Xiao tidak perlu lagi terus berada di kota Yunli. Xiao Han yang tak terima pun menjawab, keluarga Xiao kami tidak akan takut padamu. Tanpa disangka, Zongtian langsung memukul cucunya itu. Ia meminta cucunya untuk bersikap sopan di depan Master Zhang. Asik, satu orang lagi menunduk kepada Zhang Yi nih guys. Dengan wajah menyesal, Zongtian meminta maaf kepada Zhang Yi karena telah lancang kepadanya. Dan dia juga mendukung Zhang Yi untuk menjadi pemimpin aliansi. Nah kalau sekarang, baru tuh semua ketua setuju dengan hal itu. Mereka semua mendukung Zhang Yi sebagai pemimpin kota Yunli. Setelah mendapat status barunya itu, Zhang Yi mengangkat tetua Xia sebagai wakil pemimpinnya. Itu karena dia telah banyak dibantu oleh tetua Xia. Kemudian yang lainnya pun mengikuti perintah pemimpinnya itu. Di lain sisi, Zongtian meminta agar keluarganya tidak diusir dari kota Yunli oleh Zhang Yi. Namun, Zhang Yi menolak. Kemudian Zongtian berkata, kalau dia akan memberitahu rahasia keluarganya agar bisa cepat mencapai tahap Zongxi. Mendengar itu, Xiao Han tidak setuju. Tapi itu sudah menjadi keputusan kakeknya. Karena ini berhubungan dengan kekuatan, Zhang Yi pun bersedia untuk mendengarkannya. Si kakek bilang kalau semua itu bisa didapatkan dengan melakukan meditasi di sebuah tempat yang diberkati. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya banyak energi spiritual. Tanpa basa-basi, Zongtian langsung menyuruh bawahannya untuk menyiapkan helikopter menuju tempat tersebut. Tetua Xia yang melihat ada sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik Zongtian, langsung memberi peringatan kepada Zhang Yi untuk berhati-hati.
Namun MC kita ini udah terlalu OP guys. Kayaknya nggak ada satupun hal yang bisa bikin dia takut saat ini. Dia pun langsung mengiyakan ajakan Zongtian untuk pergi ke tempat itu. Zhang Yi pergi tidak sendiri. Tetua Xia dan Feng juga ikut mengantarnya. Saat sudah sampai di dekat tempat yang dimaksud, Zongtian memberitahu kalau perjalanan mereka selanjutnya harus dilanjutkan menggunakan speedboat. Karena di daerah itu, medan magnetnya sangat kuat, jadi tidak aman jika menggunakan helikopter. Sampai sejauh ini, Zhang Yi masih merasa percaya dengan Zongtian. Para rombongan pun menaiki speedboat itu tanpa ragu. Dengan speedboat itu, mereka akan menyeberangi danau hingga sampai ke sebuah pulau yang ada di seberang. Sepanjang perjalanan itu, Zhang Yi merasakan jika tempat ini memang penuh dengan energi spiritual. Namun, Tetua Xia merasakan ada yang aneh dengan tempat itu. Semakin mereka maju, tempat itu semakin terlihat berkabut. Zongtian menjelaskan kalau itu adalah hal yang normal di sana. Tapi kalau kalian lihat ekspresinya, ini tuh sungguh mencurigakan guys. Hingga akhirnya, saat speedboat itu tepat berada di tengah perairan, Zongtian tiba-tiba meloncat ke dalam air. Dia melarikan diri. Tuh kan, dari awal Mimin juga udah curiga sebenarnya nih guys. Awalnya Tetua Xia pengen ngejar si Zongtian itu ke dalam air. Tapi Zhang Yi melarangnya, karena perairan itu berisi kekuatan formasi kabut yang tidak dapat diprediksi. Jadi sangat berbahaya jika masuk ke air kalau tidak terbiasa dengan tempatnya. Kemudian mengenai Zongtian yang kabur, Zhang Yi mengatakan, jangan khawatir, dia tidak akan lolos. Di dasar air, Zongtian kini terlihat berenang menuju jalan keluar perairan itu. Dia bisa tahu jalan keluarnya karena dia sudah hafal dengan kondisi perairan di sana. Jadi mudah saja baginya. Kemudian dari ekspresinya, Zongtian ini terlihat sangat senang sekali karena dapat menjebak Zhang Yi dan rombongannya. Dan dia pun berharap rombongan itu mati di tengah perairan. Di permukaan perairan, Zhang Yi terlihat sedang mempelajari situasi sekitar. Namun cukup beberapa menit saja, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Kini dia meloncat ke udara untuk menyerang inti kekuatan kabut itu. Dengan menyerang inti kekuatan kabut itu, kini seluruh kabut yang sebelumnya menyelimuti mereka, sedikit demi sedikit mulai menghilang. Setelah kabut itu menghilang, kini sebuah pulau sudah terlihat di depan mereka. Mereka pun menepi ke pulau itu. Seluruh energi spiritual di daerah itu ternyata terpusat di pulau ini. Dan saat mereka baru berjalan beberapa meter, mereka menemukan Zongtian yang sedang melakukan meditasi. Tetua Xia pun langsung menyerangnya. Namun serangan itu tidak ada apa-apanya bagi Zongtian. Dan dia langsung lari pergi. Walaupun dia bisa lari dari serangan Tetua Xia, tapi itu tidak berlaku bagi serangan tali-tali merah milik Zhang Yi ini. Dengan mudah, tali-tali itu sekarang sudah melilit sekujur tubuh Zongtian sampai menyebabkan tubuhnya terjatuh. Dia yang sudah tidak dapat lagi bergerak, kini hanya bisa meminta ampun ke Zhang Yi. Tapi Zhang Yi sepertinya sudah kehabisan kesabaran guys, dan dia juga udah kelihatan kecewa sama Zongtian. Wajar sih, soalnya kan dia udah dikasih kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya di awal. Tapi dia malah ngejebak Zhang Yi sekarang. Ya udah, karena udah kecewa, tanpa pikir panjang, Zhang Yi langsung menyetrum Zongtian tanpa ampun. Setelah kejadian itu, kini Feng berlutut kepada Zhang Yi. Ia memohon Zhang Yi untuk menerimanya sebagai murid. Namun Zhang Yi bilang kalau Feng tidak layak menjadi muridnya. Kini, kakeknya pun ikut memohon kepada Zhang Yi. Ia memohon, setidaknya agar Feng ini dapat diberikan sedikit petunjuk begitu. Nah, kalau yang ini, Zhang Yi mau melakukannya guys. Dia memberikan Feng 9 putaran telapak tangan membara. Untuk bisa menggunakan kekuatan itu, Feng harus mencari tahu sendiri bagaimana caranya. Feng pun sangat senang diberikan petunjuk itu. Ia dan kakeknya terlihat sangat berterima kasih. Setelah itu, kini Zhang Yi akan pergi mengasingkan diri beberapa hari untuk meningkatkan basis kultivasinya di tempat itu. Ia pun menyuruh Feng dan Tetua Xia melakukan hal yang sama. Saat melakukan meditasi, Zhang Yi merasakan energi yang sangat kuat di tempat itu. Energi di tempat itu sangatlah besar. Syukurnya, Zhang Yi punya energi Hongmeng ungu. Jadinya, dia bisa melindungi dirinya dari ledakan yang sangat besar. Setelah 7 hari, akhirnya meditasi Zhang Yi selesai. Kultivasi tubuh raja yang ia miliki telah mencapai tingkat kesempurnaan pertama.
Hanya satu langkah lagi ke tingkat kedua. Berikutnya, dia melihat ke arah pedang antik yang dia beli di pelelangan beberapa hari yang lalu. Saat itu, ia berjanji akan membuka segel pedang tersebut. Dan hari ini adalah saatnya. Dengan tenaga dalam, Zhang Yi berusaha membuka segel itu. Saat segelnya terbuka, sebuah makhluk kecil imut keluar dari pedang tersebut. Itu adalah embrio pedang. Embrio ini memiliki beberapa jenis kualitas, yaitu bawah, menengah, tinggi, tertinggi, dan legendaris. Dan embrio pedang milik Zhang Yi ini memiliki kualitas tertinggi. Awalnya, embrio ini berusaha untuk melarikan diri, tapi syukurnya, Zhang Yi langsung sigap menangkapnya. Zhang Yi sangat senang mendapatkan embrio ini. Tapi untuk dapat memperbaiki pedang ini ke bentuk aslinya, Zhang Yi perlu mengumpulkan beberapa bahan yang sesuai. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan, ia memutuskan untuk pergi ke rumah dagang seniman bela diri kuno untuk melihat apakah ada bahan yang cocok. Berikutnya, Zhang Yi menemui dua rekannya yang lain, yaitu Feng dan Tetua Xia. Saat di sana, dia melihat Feng sudah mulai menguasai kekuatan itu. Ia pun mulai sadar kalau gadis itu punya bakat yang tidak buruk juga. Selain itu, Tetua Xia juga kini sudah mencapai tahap Zongxi sama seperti Zongtian. Ia pun berterima kasih kepada Zhang Yi karena telah mengajaknya untuk datang ke tempat itu. Setelah semuanya beres, Zhang Yi mengajak mereka untuk bersiap-siap kembali ke rumah. Tapi sebelum itu, tiba-tiba ada seseorang datang dari kejauhan sambil berteriak, "Pencuri kurang ajar, berani kalian masuk tanpa izin di pulauku." Pria itu adalah pemimpin keluarga Meng, namanya Meng Nantian. Kata Tetua Xia, orang ini adalah salah satu yang terbaik di Yanjing. Dia dikabarkan sedikit lagi akan mencapai tingkat Zongxi tahap tinggi. Saat Meng bertanya dari mana asal mereka, Tetua Xia menjelaskan kalau mereka datang hanya ingin menggunakan energi spiritual di sana untuk waktu yang sebentar. Kayaknya orang ini benar-benar kuat guys. Tetua Xia aja sampai gemetaran gitu ngejelasinnya. Tapi orang itu nggak mau tahu alasan dari Tetua Xia. Ia pun kini terlihat sangat marah. Meng memberi mereka 5 menit untuk meninggalkan pulau itu dengan cepat. Namun Zhang Yi menolak dan justru balik memberitahu Meng untuk meninggalkan pulau itu dalam waktu 2 menit. Jika tidak, Zhang Yi akan membunuhnya tanpa ampun. Mengetahui jika orang yang di depannya ini memiliki nyali yang tinggi, Meng pun tersadar kalau orang yang di depannya ini adalah seorang master muda yang telah muncul di kota Yunlei. Anjir, keren guys. Ternyata Zhang Yi ini terkenalnya udah sampai ke negeri seberang tuh. Tapi karena Meng ini belum tahu kekuatan sesungguhnya dari Zhang Yi, ia pun langsung menyerang begitu saja tanpa perhitungan. Dan hanya dengan satu tamparan, Zhang Yi dapat menghalau pukulan itu. Selanjutnya, seperti biasa, Zhang Yi mengeluarkan kata-kata saktinya. Dia bilang kalau musuhnya itu terlalu lemah. Ngedengar kata-katanya Zhang Yi itu, musuhnya ini langsung marah besar guys. Dia langsung ngeluarin kekuatan penuh. Tapi belum aja serangan itu nyampe di Zhang Yi, orang itu udah mental duluan. Tapi dia masih belum nyerah guys. Dari dalam bajunya, dia ngeluarin sebuah benda aneh. Benda itu adalah sebuah artefak yang mirip seperti milik Zhang Yi. Artefak itu bisa mengeluarkan kekuatan. Katanya si Meng sih, artefak itu udah pernah ngalahin seorang master. Tanpa basa-basi, Meng langsung menembakkan kekuatan artefak itu ke arah Zhang Yi. Kekuatannya sungguh besar. Sebuah asap tebal keluar saat kekuatan itu menyentuh tanah. Waktu asap itu lenyap, Zhang Yi sudah tidak terlihat lagi di posisi awal dia berdiri. Dengan percaya diri, Meng berpikir kalau Zhang Yi telah menjadi abu. Tapi sebenarnya, Zhang Yi telah berpindah tempat dengan sangat cepat ke belakang dirinya. Meng pun sangat kaget melihat Zhang Yi yang tiba-tiba sudah ada di belakang. Dan sekarang, adalah giliran Zhang Yi yang mengeluarkan kekuatan artefaknya. Awalnya, Meng mencoba untuk menahan kekuatan itu dengan artefak miliknya. Namun sepertinya artefak milik Zhang Yi ini punya kekuatan yang lebih besar guys. Sampai-sampai artefak punyanya si Meng ini nggak bisa nahan lagi. Dan akhirnya, Meng terpental ke belakang dengan badan yang sudah tersetrum. Mengetahui kalau dirinya sudah kalah, Meng ini langsung meminta Zhang Yi untuk membunuhnya di tempat. Tapi Zhang Yi melihat kalau Meng Nantian ini adalah orang yang setia, dan dia itu tidak seperti Zongtian.
Kemudian karena itu, Zhang Yi pun memberikan Meng kesempatan hidup kalau dia mau setia kepada Zhang Yi. Awalnya Meng terlihat sangat berpikir, namun selanjutnya dia langsung bersujud ke hadapan Zhang Yi. Dia bersedia dan bersumpah akan setia kepada Master Zhang.